Hai guys, apa kabar? Selamat pagi. Sebelum kita mulai, aku mau tanya dulu nih, pernah nggak sih kalian lagi scroll media sosial, terus tiba-tiba perasaan kayak, duh, kok semua orang kelihatan happy sih? Kenapa mereka bisa jalan-jalan, sedangkan gue cuma di rumah? Kok gue nggak diajak ya? Kalau pernah, selamat. Sebenarnya bukan selamat ya, hati-hati. Artinya, kalian udah pernah kena FOMO alias fear of missing out. Oh ya, sebelumnya kenalin saya Juliana Sari. Hari ini aku mau bahas topik yang deket banget nih dengan kita, khususnya Gen Z ya, yaitu fenomena FOMO di era digital di kalangan kita. FOMO di era Gen Z. Kita bakal bahas apa itu FOMO, kenapa bisa terjadi, dampaknya, dan yang paling penting, gimana cara kita mengatasi biar hidup kita tenang dan bahagia. So, let's get start. Jadi, FOMO itu apa sih? FOMO adalah rasa takut atau cemas kalau kita ketinggalan sesuatu yang seru. Baik itu event, tren, atau sekedar update dari teman-teman. Di era digital, FOMO makin kuat gara-gara media sosial. Kita lihat orang lain liburan, dapat gadget baru, makan di tempat fancy. Dan itu pasti bikin kita iri. Kita harus ikut biar nggak ketinggalan. Tapi bener gak sih yang kita lihat itu realita? Nah, ini yang menarik. Apa yang kita lihat di media sosial hanya bagian terbaik dari hidup seseorang. Kita jarang lihat bagian mereka yang lagi struggling atau punya masalah. Tapi karena kita terus terpapar konten seperti itu, tanpa sadar kita mulai membandingkan diri sendiri. Penyebab FOMO di kalangan kita, Gen Z. Kenapa sih kita gampang kena FOMO? Ada beberapa faktor utama yang membuat kita gampang sekali FOMO. Yang pertama, ada tekanan sosial. Kita merasa harus selalu update dan kelihatan keren di media sosial supaya tetap eksis. Kedua, ada perbandingan sosial. Kita melihat kehidupan orang lain yang sempurna, bikin kita ngerasa hidup kita kurang menarik, kurang bersyukur. Yang ketiga, ada kurang percaya diri. Kadang kita posting bukan karena mau berbagi, tapi biar dapat validasi dari orang lain. Iya kan? Pasti kalian begitu. Padahal kita lupa bahwa setiap orang punya perjalanan hidupnya masing-masing. Media sosial cuma nunjukin highlight, bukan realitas sepenuhnya. Santai aja para Gen Z. Terus kalau terus berkelanjutan, FOMO ini kalau enggak dikontrol, FOMO bisa bikin kita stres sendiri, kesehatan mental terganggu, kita jadi gampang cemas, overthinking, bahkan ada loh yang sampai depresi. Jangan sampai ya para Gen Z. Sering banget nih ya kita begadang cuma gara-gara scroll media sosial. Udah ngantuk tapi tetap scroll TikTok atau Instagram. Tahu-tahu udah jam 3 pagi. Hubungan sosial yang terganggu itu pasti kalian pernah kan? Kita lebih sibuk lihat HP, lihat media sosial dibanding ngobrol sama teman di sekitar kita.
Selain itu, FOMO juga bikin kita jadi konsumtif banget. Belanja impulsif, beli barang karena takut ketinggalan, padahal gak butuh sebenarnya. Pengeluaran yang berlebihan demi update di media sosial, rela jajan mahal atau beli barang branded, padahal sebenarnya kita gak butuh. Kita malah menghabiskan duit kita ke barang yang kita FOMOin daripada kebutuhan utama kita. Kita jadi lebih banyak menghabiskan uang bukan untuk kebutuhan, tapi demi validasi sosial. Perubahan pola interaksi sosial. Dulu kalau mau ngobrol ya ketemu langsung. Sekarang kita lebih sering interaksi lewat chat atau video call daripada ngobrol tatap muka. Banyak yang ketergantungan sama media sosial buat validasi. Jumlah likes, views jadi standar kebahagiaan zaman sekarang. Nongkrong bareng, tapi malah sibuk main HP masing-masing. Lama-lama kita jadi kehilangan momen-momen berharga dunia nyata karena terlalu fokus di dunia digital. Nah, gimana sih cara kita biar gak terus-terusan kena FOMO? Ada beberapa strategi untuk mengatasi FOMO ini di kalangan kita. Sebenarnya bukan untuk kalangan kita saja, di kalangan semua orang. Yang pertama nih, yang dapat kita lakukan adalah batasi waktu di media sosial. Coba atur screen time. Sekarang banyak sekali media sosial yang menawarkan screen time. Mari kita aktifkan itu dan konsisten. Bikin no social media sebelum tidur. Sadari juga bahwa media sosial sama dengan highlight reel, bukan realitas 100%. Yang ketiga nih, fokus sama diri sendiri. Jangan sibuk membandingkan diri kita dan orang lain. Jangan cuma lihat apa yang orang lain punya, tapi syukuri sajalah apa yang kamu punya. Perbanyak interaksi nyata. Bisa dengan nongkrong, ngobrol langsung, nikmatin waktu bareng keluarga dan teman. Selain itu, kita juga perlu meningkatkan literasi digital supaya lebih bijak dalam menyaring informasi dan gak gampang terpengaruh. Jangan semua yang di media sosial itu kita telan mentah-mentah, tapi kita saring, kita ambil baiknya dan buang yang buruknya. Singkatnya, FOMO itu wajar, tapi kalau dibiarkan bisa bikin kita cemas, stres, dan pastinya nggak bahagia. Jadi, daripada sibuk membandingkan diri dengan orang lain, ayo fokus ke hidup kita sendiri. Lakukan apa yang kita sukai. Jangan sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain. Kita nikmati momen. Kita kurangi tekanan dari media sosial. Dan bangun hubungan yang lebih nyata. Jadi setelah kita bahas panjang lebar dari tadi ya, kalian udah bosan belum? Oke, pastinya belum ya. Jadi setelah kita bahas panjang lebar, ada satu hal penting yang perlu kita ingat. Kita gak harus selalu ikut-ikutan atau membandingkan diri dengan orang lain untuk merasa bahagia. Di dunia yang serba cepat ini, bukan siapa yang paling update yang menang, tapi siapa yang paling menikmati hidupnya dengan tenang, tanpa sibuk membandingkan pencapaian diri sendiri dan pencapaian orang lain. Jangan sampai kita sibuk mengejar validasi dari dunia maya,
sampai kita lupa menikmati dunia nyata. Hidup kita terlalu berharga untuk dihabiskan hanya untuk media sosial karena kita takut ketinggalan. Jadi setelah ini, coba tanya ke diri sendiri, apakah aku hidup untuk diriku sendiri? Atau hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain? Mulai sekarang, yuk kurangi FOMO, lebih banyak bersyukur dan fokus menjalani hidup dengan cara kita sendiri. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau mungkin ada pertanyaan atau diskusi, saya akan dengan sangat senang bakal jawab. Oke, sekian. Terima kasih.